Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera, berkah dalam. Kita berjumpa lagi dalam belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita kali ini bersih luar dalam. Diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 23 sampai 26. Ya, mohon dibantu ya untuk subscribe. Bagikan kepada teman-teman dari Tuhanlah pertolonganku channel. Like juga ya. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus mengecam ahli-ahli Taurat, orang Farisi, dan juga orang-orang munafik ya. Sebagaimana dalam pembelajaran kita terdahulu, ahli Taurat, orang Farisi adalah orang-orang terhormat pada zaman itu. Ya, seperti kalau sekarang boleh dikatakan seperti para guru agama, ya, namanya pun ahli Taurat, ya kan? Para katekis, orang-orang Farisi itu juga termasuk untuk masa kini para imam, suster, tokoh-tokoh di lingkungan dan seterusnya. Alasannya apa? Yesus mengecam bukan tanpa sebab ya, tetapi didasarkan pada kejadian yang ia saksikan sehari-hari. Sebab persepuluhan dari selasih, adas, manis, dan jintan kamu bayar. Mereka rajin membayar persepuluhan ya, tetapi persepuluhan yang seperti apa? Ya. Detail-detailnya bahkan mereka membayar loh. Persepuluhan ini kan sebenarnya baik, adas, manis, jintan, sampai persepuluhan yang kecil-kecilnya sekalipun itu dibayar ya. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasih dan kesetiaan. Nah, saudara-saudari, ini ada 3 hal terpenting ya ternyata di dalam hukum Taurat. Soal keadilan, soal belas kasihan, soal kesetiaan. Ya, kalau kita dalam hidup bisa memegang ini, bagus, ya, jos. Ya. Tapi apakah kita bisa merenungkan? Ya, kita bisa ngomong soal keadilan, ya kan? Tetapi masalahnya, apakah kita bertindak adil? Ya. Kita ngomong soal belas kasihan, supaya orang melakukan hukum ini, belas kasih, tetapi apakah kita sendiri berbelas kasih? Ya, kita sendiri ngomong soal kesetiaan, orang hidup itu harus setia, setia pada pasangannya, setia ini dan seterusnya, setia untuk kepada Allah. Tapi apakah kita itu dalam tindakan itu setia? Yesus mengatakan yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ini baik ya, membayar persepuluhan sampai yang detail-detail ya. Tetapi ada banyak hal yang besar di depan mata malah terlewatkan. Nah, ini kan sebenarnya aneh. Inilah yang dikecam oleh Yesus ya. Sebab ini yang kecaman itu kan sebabnya apa mereka dikecam? Sebabnya apa mereka disebut celaka? Sebab ini, seperti ini. Nah, kita bisa merenungkan hal itu. Yesus masih mengecam mereka, pemimpin-pemimpin buta. Nyamuk kamu tapiskan dari dalam, tapi unta kamu telan. Pemimpin buta. Cobalah, mereka orang-orang terhormat kok disebutnya pemimpin buta. Karena apa? Nyamuk kamu tapiskan ya. Mereka itu meminggirkan kesalahan-kesalahan kecil, hal-hal yang kecil jangan sampai salah, hal-hal yang detail itu jangan sampai salah. Ya, tetapi Yesus menyaksikan sendiri mereka malah justru melakukan hal-hal yang kesalahan yang besar, pelanggaran yang besar. Unta di dalamnya kamu telan. Ini maksudnya. Ya kan, kesalahan kecil dipinggirkan, dihindari, ditapiskan, dihindari, tetapi unta yang besar malah ditelan. Ini kan
mengerikan sekali saudara-saudari ya. Jangan sampailah kita juga melakukan hal seperti ini. Ya, kita diajak oleh Yesus, yang satu harus dilakukan, yang lain juga dijalankan. Nah, ini masih disebut celaka lagi. Sebab apa? Celakalah kamu, hei ahli Taurat dan seterusnya, sebab jadi disebut celaka sebab apa? Cawan dan pinggang kamu bersihkan sebelah luarnya. Jadi mereka mempunyai kebiasaan untuk membersihkan ini, tetapi kan ya hanya lalu menjadi semacam kebiasaan saja ini. Ya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Nah, kalau penuh rampasan dan kerakusan ini kan bertentangan dengan 3 hal tadi yang utama dalam hukum Taurat yang sempat dikatakan oleh Yesus, yaitu apa? Keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Ya, mereka membersihkan bagian luar tetapi ada rampasan, kerakusan. Itu berarti apa? Mereka mengabaikan keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus masih mengecam terus sebagai orang Farisi yang buta. Apakah buta mereka ini? Ya, di depan mata secara jelas seperti enggak terlihat ya, tetapi hal-hal yang sangat menyolok sampai mereka tidak mengetahuinya. Maka Yesus mengatakan, bersihkan dulu sebelah dalam cawan itu. Luarnya juga akan bersih. Itu artinya apa? Ya, Yesus mengajak mereka ini membersihkan hati, ya, membersihkan jiwa, bisa menampilkan inner beauty. Itu loh. Nah, saudara-saudari, dalam kehidupan kita, kalau saudara-saudari, para wanita juga, misalnya ada yang macaknya itu mencolok, ya, bersolek luar biasa, itu menarik. Ya, tetapi ya jangan hanya riasan luar saja yang menarik, tampilkanlah inner beauty. Ya, kalau inner beauty itu ditampilkan, ya, kecantikan yang dari dalam hati itu ditampilkan, luarnya pasti juga akan menampilkan kecantikan itu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat untuk merenungkan dan bagikan kepada teman-teman dan saudara-saudari kita. Terima kasih, berkah dalam. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.